Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya'a. Disunnahkan dikala menyembelih, yakni menyembelih hewan kurban, khamsatu asya'a, itu ada 5 perkara dari kesunahan menyembelih hewan kurban. Dan ingat, yang paling afdal bagi laki-laki yang hendak berkurban, ia dianjurkan menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau perempuan yang kurban, justru sebaliknya, ia disunnahkan mewakilkan penyembelihan hewan kurbannya. Dan andaikan tidak bisa menyembelih kurban sendiri, bagi laki-laki boleh diwakilkan. Namun sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Begitupun perempuan, sunnah mewakilkan penyembelihan hewan kurban tersebut, dan ia sunnah menyaksikan penyembelihannya. Nah, 5 kesunahan tatkala menyembelih hewan kurban. Ahaduha, yang pertama, at-tasmiyah. At-tasmiyatu itu menyebut nama Allah. Bagaimana cara kita menyebut nama Allah ketika kita menyembelih? Fayaqulu dzabihu, maka orang yang menyembelih mengucapkan bismillah. Minimal bismillah cukup. Wal akmalu, dan yang paling sempurna, bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sempurna. Falau lam yusammi, jikalaupun tidak membaca bismillah, halal madbuhu, maka daging hewan yang disembelih hukumnya tetap halal. Sekali lagi, falau lam yusammi halal madbuhu, maka jikalaupun tidak baca bismillah ketika menyembelih itu hewan kurban, halal madbuhu, maka hukumnya tetap halal daging hewan yang disembelih tanpa baca bismillah. Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, membaca bismillah ketika hendak menyembelih itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan mazhab lain. Ada yang mengatakan itu merupakan syarat sah. Kalau menyembelih nggak baca bismillah, baik itu sengaja atau lupa, maka daging hewan yang disembelih tanpa baca bismillah hukumnya haram, sama seperti bangkai. Sebagian dari madhab lain mengatakan yang haram itu kalau sengaja nggak baca bismillah. Namun kalau lupa baca bismillah, itu dagingnya tetap halal. Tapi dalam madhab Syafi'i, baik sengaja atau nggak sengaja tidak baca bismillah ketika menyembelih, itu daging sembelihan tetap halal, karena hukum membaca bismillah tatkala menyembelih adalah sunnah inda Syafi'i. Dasar kesunnahan membaca bismillah di dalam mazhab Imam Syafi'i, yang pertama adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ada suatu kaum bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata kaum itu, sekelompok orang datang kepada kami membawa hasil sembelihan. Namun kami tidak tahu apakah disebut nama Allah atau tidak tatkala mereka menyembelih. Kemudian Aisyah mengatakan bahwa mereka yang datang membawa sembelihan tersebut orang yang baru masuk Islam. Berarti dia
berarti mereka belum paham karena baru masuk Islam, belum paham tentang syariat-syariat Islam di dalam menyembelih hewan. Kemungkinan besar hewan ini dipotong tanpa baca bismillah. Namun apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian makanlah daging itu dan sebutlah nama Allah tatkala memakannya. Andaikan bismillah merupakan syarat sah tatkala menyembelih, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat memakannya. Tapi ini sebaliknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan sahabat memakannya terhadap sembelihan yang belum pasti disebut nama Allah atau tidak tatkala menyembelih. Dan kemungkinan besar nggak sebut nama Allah. Karena kata Sayyidah Aisyah, mereka ini orang yang baru masuk Islam, artinya belum paham tentang syariat-syariat Islam, khususnya di dalam penyembelihan hewan. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah surah Al-Maidah ayat 5, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Maka kata Imam Ar-Ramli, di dalam ayat ini Allah menghalalkan sembelihan Yahudi dan Nasrani, yaitu ahlul kitab. Padahal mereka tidak baca bismillah. Nah, yang ketiga di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 121 Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi 'alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah engkau memakan dari sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah bentuk kefasikan. Kata Imam Ar-Ramli dan ulama-ulama tafsir dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan, yang dimaksud dari ayat ini adalah sembelihan yang ditujukan kepada bukan selain Allah, yaitu sembelihan tersebut untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Nah, ini maksud dari ayat surah Al-An'am ayat 121. Nah, ini diantara dalil-dalil yang menjadi hujjah dari ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya membaca bismillah ketika menyembelih itu adalah sunnah. Dan tentunya masih ada dalil lain ya yang mendukung tentang kesunahan membaca bismillah ketika menyembelih. Wasani yang kedua, yaitu kesunahan ketika menyembelih hewan kurban, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika kita menyembelih hewan kurban, kita diajarkan langsung oleh Nabi agar kita berdoa kepada Allah supaya kurban tersebut diterima. Dan ingat, di dalam hadis sahih, bahkan para pengikut Syekh Al-Albani, ya, beliau Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Shahihah. Di dalam hadis itu disebutkan, kullu du'a mahjubun, setiap doa itu terhalang, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kesunahan kedua tatkala kita menyembelih hewan kurban adalah membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sembelihan kita, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena asbab bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu, dan dimakruhkan, ayyajma'a, mengumpulkan, baina ismillahi, antara nama Allah, wasmi rasulihi, dan nama rasulnya. Nggak boleh, makruh. Bismillahi wa rasulih, nggak boleh. Jadi nama Allah tersendiri dengan bismillah, nama Rasulullah tersendiri dengan sholawat.
Wasalisu yang ketiga dari kesunahan menyembelih hewan kurban, istiqbalul qiblati, yaitu menghadap kiblat, bidzabihati, dengan sembelihan. Maksudnya yuwajjihu dzabihu, si penyembelih menghadapkan madzbahaha, sembelihannya, lil kiblati, ke kiblat, wa yatawajjahu huwa aydan, dan ia pun menghadap kiblat. Jadi sunnah yang ketiga, yang nyembelih madhab kiblat, binatang yang disembelih pun madhab kiblat. Warabi'u, yang keempat dari kesunahan menyembelih hewan kurban, at-takbiru, adalah mengucapkan takbir. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih 2 kibash, domba besar. Kemudian beliau membaca bismillah, kemudian beliau bertakbir. Kemudian memotongnya dengan tangannya sendiri. Jadi dalam hadis ini ada rangkaian-rangkaian kesunahan yang dicontohkan oleh Nabi, di antaranya tadi bertakbir ketika hendak menyembelih hewan kurban. Yakni qabla tasmiyati, sebelum membaca bismillah, au ba'daha, atau setelah baca bismillah. Bebas takbirnya itu sebelum bismillah atau setelah bismillah. Namun umumnya di kita bismillah dulu baru takbir. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salasan, 3 kali sunnah. Kama qala al-Mawardi, sebagaimana ini dikatakan oleh Imam al-Mawardi. Wal khamisu, yang kelima dari kesunahan memotong hewan kurban, ad-du'a'u bil qabuli, berdoa agar diterima itu hewan kurbannya. Fa yaqulu dzabihu, maka orang yang berkurban mengucapkan Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu. Jadi kurban ini, hewan kurban ini merupakan rezeki dari Allah, atau kita diberi kelapangan rezeki oleh Allah, kita belikan hewan kurban, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika, dan kembali kepadamu, dijadikan hewan kurban, disedekahkan untuk fakir miskin. Itu makna dari doa tersebut. Wa taqabbal, maka terimalah. Maksudnya hadhil udhiyata, terimalah terhadap ini kurban. Ni'matun, sebagai bentuk nikmat, minka, darimu, alayya, yang kau berikan kepadaku. Wa taqarrabtu biha, dan aku mendekatkan diri, biha, dengan kurban tersebut, ilaika, kepadamu. Wa taqabbalha, maka terimalah ia, hewan yang dijadikan kurban, minni, dariku. Itu doanya. Jadi dari kelima rangkaian kesunahan menyembelih hewan kurban. Yang pertama, hadapkan hewan kurban ke kiblat, kita pun menghadap kiblat. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca sholawat, baca doa tadi. Itu kalau dirangkaikan. Wala yakulul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurati, dan orang yang kurban tidak boleh memakan sedikit pun dari kurbannya yang dinazari. Haram, gak boleh, karena kurban nazar tadi hukumnya wajib. Di orang yang kurban nazar gak boleh makan sedikit pun dari dagingnya. Bal yajibu alaihi, bahkan wajib atasnya, at-tasadduqu, mensedekahkan, bijami'i lahmiha, seluruh dagingnya disedekahkan. Gak boleh ada yang dikasih orang kaya, gak boleh dimakan dirinya. Semua daging dari hewan kurban nazar seluruhnya disedekahkan kepada fakir dan miskin. Falau akharaha, jika mengakhirkan, menunda-nunda penyembelihan hewan kurban yang dinazari, hewan kurban yang wajib tadi hukumnya, fatalifat, kemudian cacat itu hewan kurban atau bahkan mati,
lazimahu maka wajib atas orang yang kurban nazar domanuha menggantinya, wajib bertanggung jawab ya. Kalau cacat gak bisa dipakai kurban, kayak buta, pincang, karena dia tunda-tunda penyembelihan, ya diganti hewannya. Atau bahkan mati, tanggung jawab. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan orang yang kurban boleh memakan dari kurban yang sunnah. Berapa sulusan? Maksimal sepertiga dagingnya. Alal jadid, ini terdapat di dalam kaul jadid Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan ada kaul jadid, ada kaul qadim. Kalau kaul qadim adalah kumpulan fatwa-fatwa dan hukum-hukum fikih yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i versi lama. Itu kaul qadim ketika beliau masih di Irak, Baghdad. Sedangkan kaul jadid adalah kumpulan fatwa-fatwa dan hukum-hukum fikih yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i versi terbaru, itu ketika beliau sudah di Mesir. Lalu apa perbedaan kaul jadid dan kaul qadim? Imam An-Nawawi menyebutkan setiap masalah yang di dalamnya ada kaul jadid dan kaul qadim, maka kaul jadidlah yang benar dan wajib diamalkan. Sedangkan kaul qadim sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya, sudah dicabut. Itu menurut Imam An-Nawawi. Nah, di dalam kaul jadid, sepertiga dari daging kurban itu maksimalnya boleh dimakan oleh orang yang kurban, kalau kurban sunnah. Wa amma sulusani, adapun 2/3, fakila, ada pendapat lain nih. Dikatakan dalam satu pendapat, yatasaddaqu bihima, disedekahkan seluruhnya dari 2/3 itu. Wa rajjahahu Nawawi, dan Imam Nawawi mengunggulkan pendapat ini fi tashihi tanbih, dalam kitab beliau at-tashih at-tanbih. Wakila, dikatakan ada pendapat yang kedua nih, yuhdi sulusan, dihadiahkan sepertiganya lil muslimin al aghniyai, terhadap orang-orang muslim yang kaya. Wa yatasaddaqu bisulusin alal fuqara'i min lahmiha, dan disedekahkan sepertiganya terhadap orang-orang fakir min lahmiha, dari dagingnya. Pendapat pertama, sepertiga buat yang kurban, sisanya 2/3 seluruhnya disedekahkan. Pendapat yang kedua, sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat orang-orang kaya sebagai hadiah, sepertiga buat disedekahkan kepada fakir miskin. Itu dari bagian-bagian daging kurban. Namun umumnya di daerah kita yang pendapat kedua ini, ada yang dimakan oleh orang yang kurban, ada yang dikasih kepada orang kaya sebagai hadiah, ada yang disedekahkan. Walam yurajjih An-Nawawi fir raudhati wa asliha, namun Imam An-Nawawi tidak mengunggulkan dua pendapat tersebut di dalam kitab Raudhatul Talibin, ya, kitab Raudhah Imam An-Nawawi, wa asliha, dan dalam kitab Asal Raudhah. Kitab Asal Raudhah itu adalah raudhahnya Imam Ar-Rafi'i, syai'an, ya, sedikit pun tidak diunggulkan dari dua pendapat tersebut, min hadzainil wajhain, dari dua pendapat ini. Jadi silahkan mau ambil pendapat yang pertama boleh, atau ambil pendapat yang kedua boleh. Pendapat yang pertama, sepertiga buat yang kurban, 2/3 seluruhnya untuk fakir miskin. Pendapat yang kedua, sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat orang kaya sebagai hadiah, sepertiga buat fakir miskin. Silahkan mau ambil pendapat yang mana. Oleh Imam An-Nawawi tidak diunggulkan kedua pendapat tersebut, artinya boleh kita memilih pendapat mana aja.
Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual, ay yahrumu, maksudnya hukumnya haram, alal muddahi, terhadap orang yang kurban, bai'u syai'in, menjual sedikit pun atau menjual sesuatu, minal udhiyati, dari hewan kurbannya, ay yakni min lahmiha, haram jual daging kurbannya, au sya'riha, haram jual bulunya. Oh, korban domba, kan bulu domba laku buat bikin benang wol, wah dijual tuh bulu domba ke pabrik yang membuat benang wol, haram, nggak boleh jual tuh bulu domba. Au jildiha, atau menjual kulitnya, haram. Wa yahrumu aydan, dan haram pula, ja'luhu ujratan, menjadikannya sebagai upah, lil jazzari, terhadap tukang jagal, terhadap si pemotong, nggak boleh. Upahnya sebagai, dagingnya sebagai upah, kulitnya sebagai upah, bulunya sebagai upah, nggak boleh. Maka disunnahkan, dan ini adalah dilakukan oleh para sahabat, termasuk Sayyidina Ali, ketika berkorban, ia keluarkan uang khusus dari kantongnya untuk biaya orang yang beli dan pengurusan hewan kurban beliau. Sunnah kita mengeluarkan dari uang pribadi kita, biar tidak ada bagian dari kurban yang seakan menjadi upah ya terhadap jagal, terhadap orang yang mengurusnya. Keluarkan duit dari kantong sendiri ya. Walau kanatil udhiyatu, meskipun keberadaan kurban itu tatawuan, kurban sunnah. Kurban wajib nggak boleh, kurban sunnah nggak boleh. Dijadikan bagiannya itu sebagai upah, nggak boleh. Dijual nggak boleh. Ya. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwi'i biha, dan memberi makan tentunya dari kurban sunnah tersebut, al-fuqara'a wal masakina, terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal afdalu, dan yang paling utama, at-tasadduqu, mensedekahkan, bijami'iha, seluruh dagingnya, illa lukmatan, kecuali sesuap ya. Diistilahkan cuma sedikit daging lah, sesuap. Au lukoman, atau beberapa suap, yatabarrokul mudhahi, agar orang yang kurban mendapat keberkahan, biakliha, dengan memakannya ya, makan sedikit, sunnah atiknya ya, sunnah. Atau mengambil dagingnya dikit, sunnahnya dikit-dikit aja, sunnahnya sedikit aja, nggak banyak-banyak, nggak sepertiganya. Walaupun sepertiga itu boleh maksimal bagi orang yang kurban mengambil, tapi sunnah sedikit aja, sebagai syarat keberkahan aja bagi seorang yang kurban, itu dengan memakan dagingnya. Fa innahu, karena sesungguhnya yang demikian itu, yusannu, disunnahkan, lahu, bagi orang yang kurban, dzalika, dari perkara tersebut. Wa idza akala al-ba'dha, dan apabila yang kurban memakan sebagiannya, wa tasaddaqa, dan mensedekahkan, bil baqi, sisanya, hasala lahu thawabut tadhiyati bil jami, ia tetap mendapatkan pahala kurban seluruhnya. Wa tasadduqi bil ba'di, dan mensedekahkan sebagiannya. Artinya meskipun ada daging kurban yang kita makan, tetap kita mendapatkan pahala kurban seluruhnya, karena memakan daging kurban kita itu merupakan kesunahan. Yang penting nggak melebihi dari sepertiga. Artinya sepertiga yang kita makan, nggak seluruhnya. Artinya dari kurban kita itu
ada daging yang kita makan oleh kita, tetap dihitungnya pahala kurban seluruhnya. Allahu a'lam bishawab. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.